di kilometer kira-kira kilometer 39 atau 40, kita makin menyadari, ya Allah, jangan-jangan nih orang niat jahat sama kita nih. Sekali lagi deh, sekali lagi dikasih kesempatan buat nyiak nih. Kita minggir lagi nih di kilometer 39. Set. Ternyata dia nyusul. Begitu di kilometer 39 dia nyusul nih. Set. Di depan nih kita. Di depan kita. Habis itu Pak, tabrakan beruntun. Dak. 6 mobil berturut-turut tabrakan. Kita di urutan ke-7, selamat gara-gara disiak sama dia. Lalu berceritalah kita di kampung. Wih, subhanallah, kalau kita nggak ada pertolongan dari Allah, mati sudah. Tahu nggak? Cerita nih rame nih di kampung. Aneh sedekah 4 juta nih. Habis itu ada kejadian aneh, diikuti sama orang masuk tol. Masya Allah. Makanya tuh, jangan suka ngebut-ngebutan terkait dia nasibnya. Gitu kita bilang. Bagaimana nasibnya kayak dia? Buktinya nih, begitu kita kasih jalan, dia nyusul, ternyata tabrakan. Dia menjadi mobil yang urutan ke-6 yang celaka. Tapi pembaca, pemirsa nikmatnya sedekah, yang sudah belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Yudabbirul amr, ma min syafi'in, illa min ba'di idni. Itulah ternyata malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Kenapa dari tadi dikasih lewat, nggak lewat-lewat, belum waktunya dia ngelewatin kita. Waktunya di mana? Memang di kilometer 39 dia ngasih kita lewat, sebab di kilometer 40 lah terjadinya kecelakaan. Allah karim. Ada jemaah-jemaah yang nyinyir barangkali. Oleh emang itu tuh malaikat, sopirnya malaikat, mobilnya bukan mobil orang, nggak ada nomor sasisnya dong. Nggak ada nomor rangkanya dong. Iya emang. Iya emang iya. Kalau gitu bengkelnya di mana tuh? Kalau tuh mayat mati, ya namanya mayat pasti mati ya. Kalau emang tuh sopir mati, ngotopsinya gimana? Gua bilang nih, nggak pakai cerita otopsi, nggak pakai cerita bengkel. Kenapa? Kita nih penikmat sedekah nih, yang udah belajar tentang malaikat Allah, mengerti dan paham. Kalau Allah sudah menurunkan malaikat, bisa jadi bukan cuma sendiri yang Allah turunkan, tapi beramai-ramai. Ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. Allah turunin 3.000 malaikatnya. Begitu kejadian, muncul nih mobil penderek. Kelihatannya sih punya penyelenggara tol, punya nih mobil. Kelihatannya gitu. Tapi siapa yang menjamin itu adalah mobil yang punya tol? Apakah tidak sah buat kita menyebut barangkali itu memang pasukan yang lain yang Allah kirimkan? Buat apa? Sekedar buat menjemput nih mobil, jangan sampai ngalangin jalan. Habis itu hilang. Kalau sama orang Hollywood didandanin tuh, pakai kacamata Ray-Ban, tuh orang yang ngederek. Keren-keren, mobilnya juga bukan biru, tapi silver, bercahaya, gitu kali. Ya coba, kita mesti tunduk sama aturan Allah, kalau enggak repot. Saudara nyari jodoh, lalu ibu saudara mengiklankan saudara di 17 koran, nggak laku-laku. Nggak main-main nih 17 koran diiklanin, anaknya nggak laku-laku. Giliran dia tempuh jalannya Allah, Allah turunin malaikat-malaikat itu, turunin langsung. Nggak tanggung-tanggung, tugas si malaikat satu, bikin reuni buat dia. Targetnya ternyata cuma 2 orang doang, laki-laki dari angkatan 82 sama dia yang 86. Datang undangan reuni. Menurut kita nih undangan reuni dari manusia. Tapi kita udah belajar ini mata sedekah. Belum tentu nih undangan dari manusia. Dia jalan ke reunian. Celangak, celinguk kok nggak ada angkatan 86. Ada laki-laki datang nih 82. Duk. Mbak, kok kayak orang bingung kayak saya? Iya, saya bingung nih. Masa nggak ada teman-teman saya angkatan 86? Oh 86 ya, saya 82. Ini juga nggak ada, ini anak-anak 82 nih. Akhirnya nih orang yang nggak merasa punya temen nih ngobrol berdua. Potok. Tanpa dia tahu seluruh orang yang ada di ballroom hotel itu bukan manusia.
Mereka semua tersenyum ngelihat nih orang udah berdua. Apa dia bilang? Tugasku udah selesai. Tugasnya cuma ngiring dia doang berdua. Mulailah bertanya si lelaki. Jadi tahun 86 ya Neng ya? Iya tahun 86 bang. Sendirian datangnya. Ini dia nih pertanyaan ini tunggu. Oh sendirian. Abang sendirian. Enggak saya sama anak. Ya. Udah punya anak lagi. Mana anaknya dipanggil? Nanti. Salim sama tante tuh. Salim. Cakep-cakep amat nih anaknya. Ini ada anaknya, emaknya mana? Jawablah si lelaki ini, itu dia, Masya Allah. 2 tahun yang lalu istri saya meninggal dunia. Alhamdulillah. Si perempuan jawab bukan innalillahi malah alhamdulillah. Sambil berbisik kepada Allah. Nggak apa-apa deh, duda 2 anak nggak apa-apa. Orang kalau berpikiran cuma ilmu amal, akan mengatakan seperti ini. Gila loh, gua sedekah, gua sholat malam, gua doa. Tiba-tiba ada undangan reuni. Di situ jodoh gua. Tapi kalau orang tembusin lagi ke derajat iman dan ihsan, husnuzonnya lebih gila lagi. Allah sampai ngaturin reuni kayak begitu ya. Kalau bilang nih si orang ini, jemaah ada yang ngomong, Tat, kejauhan mikirnya. Dia kan nelpon temennya tuh seangkatan. Bukan, itu bukan reuni malaikat, reuni orang. Buktinya orang ini nelpon ke teman seangkatan, katakanlah namanya si Fatimah. Begitu undangan nyampe, dia telepon sahabatnya nih. Fatimah, lu diundang nggak? Iya, gue juga diundang. Datang yuk bareng. Lu aja dah. Yakin nggak saudara? Yang saudara telepon itu bener-bener Fatimah? Belum tentu. Kita aja kalau lagi ngeplay kartu kredit, ya suka masang orang kan buat jawab telepon toh. Kalau dari bank telepon nanti jawabnya gini. Kita aja bisa ngatur, apalagi Allah. Wah luar biasa. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Gila ya? Ayo. Setelah kita tunduk dalam aturannya selama bulan puasa, hendaknya kita juga tunduk dalam aturan Allah setelah bulan puasa berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima puasanya orang-orang yang berpuasa Syawal. Amin. Sebagai puasanya orang-orang yang setahun penuh. Amin. Kau sempurnakan puasa Ramadannya kami Allah. Amin. Jangan kau memberikan kami kekuatan untuk menuntaskan lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Rabb, setelah ini pun jadikan kami orang-orang ahli puasa Daud, ahli puasa Senin Kamis paling kagak. Ya Rabb, mudah-mudahan juga Qiyamul Lail tetap pertahankan, baca Quran tetap pertahankan, berderma juga tetap pertahankan, dan semua karena izin darimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan sahabat. Iya. Alhamdulillah di hari yang fitri yang penuh dengan keindahan ini, tidak hanya kita berbagi harta rezeki kepada sesama, tetapi juga kita membagi maaf. Mungkin ketika kita datang, ada orang meminta maaf kepada kita, dia tidak bersalah kepada kita, dengan mudah kita maafkan. Tapi ketika yang datang, yang kita tahu dia mencaci maki, menghina kita, bahkan kita dikucilkan di keluarga atau di kampung kita, ini yang berat. Tapi akan menjadi ringan tatkala kita melihat ayat Allah, wala'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang saling bermaafan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Ustaz Yusuf Mansur dan Kurnia Panca Sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.